BPBD Kabupaten Lamongan, Pusdal BPBD Provinsi Jawa Timur memanggil. Apakah monitor? Bengawan Solo, airnya yang mengalir sampai jauh, menjadi nafas dan sumber kehidupan bagi sekitar 2 juta warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungainya. Selain sebagai sumber air baku, sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Jawa ini juga mengairi jutaan hektar lahan pertanian. Namun, di balik manfaatnya yang begitu besar, Bengawan Solo juga menyimpan keganasan alam. Saudara, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di kawasan Bojonegoro kini meluas ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo hingga kini masih merendam ratusan rumah di 2 wilayah di Jawa Timur. Ratusan warga yang mengungsi akibat banjir luapan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur mulai terserang berbagai macam penyakit. Belum ada bantuan bagi warga korban banjir di bantaran Sungai Bengawan Solo. Gedung sekolah terendam banjir siswa kelas 6 SD di Bojonegoro, Jawa Timur batal menempuh tryout. Warga mengungsi ke tempat seadanya karena tidak ada tempat pengungsian yang layak. Setiap tahun, banjir besar menjadi ancaman nyata yang membahayakan 1,5 juta warga yang tinggal di daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Salah satu banjir terbesar dalam 50 tahun terakhir terjadi di awal 2008. Banjir merendam ribuan rumah dan merusak puluhan ribu hektar lahan pertanian di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Lemahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya kesiapsiagaan membuat pengungsi banjir Bengawan Solo di Bojonegoro tahun 2008 tak tertangani dengan baik. Menurut kami bahwasanya untuk penanganan bencana pada akhir tahun 2007-2008 awal yaitu masih kurang terkoordinasi karena apa? Karena semua pihak itu masih menyelamatkan pada institusinya, lembaganya sendiri-sendiri. Dari masyarakat sendiri itu sempat gupuh dan mau lari kemana, akhirnya masyarakat sendiri dengan seadanya, semampunya dia melakukan evakuasi untuk menyelamatkan harta bendanya, terutama jiwa manusianya. Penanganan banjir di desa saya, di lingkungan saya ini kurang bagus karena yang dibutuhkan masyarakat itu mestinya itu makanan jadi, seandainya ya makanan jadi itu yang dikirim tuh mie instan belum dimasak. Itu masalah pengungsian itu ya belum siap karena tidak ada tenda yang disiapkan oleh pemerintah. Sungai Bengawan Solo yang membentang sepanjang hampir 600 km melewati belasan kabupaten di 2 provinsi, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo mencatat, karakteristik Sungai Bengawan Solo memang tak bisa lepas dari potensi ancaman banjir besar. Jadi tidak bisa, sampai saat ini tidak bisa menghilangkan
banjir sama sekali, utamanya pada daerah-daerah yang terdampak banjir. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa banjir akan selalu terjadi. Dan sampai saat ini baru bisa mengurangi dampak banjir, baik mengenai ketinggian, lama genangan maupun luas daerah genangannya. Tidak bisa menghilangkan banjir sama sekali. Di Jawa Timur sendiri, aliran Sungai Bengawan Solo melintasi 5 kabupaten dan mencakup sedikitnya 428 desa, di mana jumlah penduduk yang rawan bencana banjir Bengawan Solo mencapai hampir 500 juta jiwa. Itulah sebabnya, upaya serius penanganan dan penanggulangan banjir Bengawan Solo terus dilakukan secara sistematis, di antaranya dengan menyusun dan memperbaharui dokumen rencana kontingensi atau Renkon Banjir Bengawan Solo. Program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur ini mendapat dukungan lembaga PBB, UN OCHA, dan AIFDR, Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction. Kenapa kita memilih di Bengawan Solo? Bengawan Solo itu hampir setiap tahun itu menimbulkan bencana yang sangat luas dan dampak kerugiannya khususnya itu juga sangat besar. Ada yang menyatakan bahwa kerugiannya bisa mencapai setiap kali banjir itu dari 800 miliar sampai 1 triliun, itu banjir-banjir rutin. Rencana kontingensi merupakan sebuah dokumen hidup yang harus diperbaharui setiap saat, sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Upaya aktif BPBD Jawa Timur menyusun dokumen rencana kontingensi didukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penyusunan rencana kontingensi menghadapi banjir Bengawan Solo itu memang kita yang mengawali, membantu daerah menyiapkan rencana kontingensi. Nah, ini rencana kontingensi ini kan sebuah dokumen hidup, living document gitu ya, yang selalu diupdate. Melihat kembali pada waktu awal disusun, mungkin kapasitas mereka tidak seperti itu, infrastruktur masih kurang, mungkin ada gap, ya kan. Nah, ini nanti diupdate ini. Target utama penyusunan Renkon Bengawan Solo adalah membuat sebuah dokumen yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya penanganan korban dan membuat standar operasi prosedur penanggulangan bencana. Proses penyusunan Renkon ini diharapkan juga membangun komitmen kuat dari seluruh pihak. Renkon Bengawan Solo itu mencakup 5 kabupaten. Nah, ketika belum ada Renkon, ya, maka kita koordinasi dengan BPBD setempat, ya, itu dilakukan secara sporadis, ya. Dan yang mana untuk data, ya, proses pendataannya juga kurang begitu valid, gitu ya. Kenapa? Karena tergantung kepentingan siapa yang memberi, gitu loh. Tapi kalau dengan Renkon kan tentunya apa dan berbuat apa sudah jelas. Ya. Tapi kalau sporadis, ya, tergantung ketika komandonya itu efektif, maka kerjanya efektif, gitu loh. Tapi ketika komandonya itu tidak efektif, ya, maka outputnya juga tidak efektif. Program penyusunan dokumen rencana kontingensi ini difokuskan pada Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Karena 5 kabupaten itu menjadi daerah terdampak paling berat saat banjir Bengawan Solo menerjang. Rencana kontingensi ini tentunya sangat dibutuhkan, di mana di saat terjadi bencana, ini sebenarnya kalau memang sudah ada rencana kontingensi ini, tentunya tidak harus menunggu komando dari, tetapi harus sudah mulai bergerak dengan keadaan yang ada ketika terjadi bencana. Sehingga kalau sistem dari penanggulangan bencana ini sudah berjalan, tentunya tidak ada yang namanya saling menunggu untuk diperintah ataupun menunggu perintah. Sehingga rencana kontingensi ini sangat dibutuhkan, sehingga nantinya ke depan di dalam penanggulangan bencana ini bagaimana kita merespon di dalam bencana ini yang
sewaktu-waktu datang dan sewaktu-waktu itu ada, ini sudah siap. Di tahap awal, penyusunan Rencon fokus pada upaya sosialisasi dan penggalangan komitmen pihak-pihak terkait. Selain itu, di tahap awal ini, para peserta juga diingatkan kembali tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip perencanaan kontingensi yang baik. Agar didapat dokumen rencana kontingensi yang matang, instansi-instansi lain seperti TNI Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, PMI, Radio Penduduk Indonesia, serta tokoh masyarakat dan dunia usaha juga diajak duduk bersama untuk membahas penyusunan dokumen rencana kontingensi Bengawan Solo pada periode Maret-April 2013. Digelar rapat-rapat pemantapan materi di tiap kabupaten yang difasilitasi BPBD. Jadi memang perlu adanya perencanaan-perencanaan untuk penanganan bencana itu. Istilahnya kalau sudah ada perencanaan itu kan sudah 50% dalam bencana itu sudah tertangani kalau sudah ada rencana. Biar mereka tidak terkaget-kaget. Kalau ada perencanaan kemudian kita sosialisasikan, kemudian kita informasikan, mereka sudah istilahnya 50% sudah siap untuk penanganan bencana itu. Kalau memang itu ada, memang harusnya semacam itu harus ada. Itu bagus untuk penanganan bencana. Berikut ini adalah tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen rencana kontingensi. Salah satu keunggulan metode penyusunan rencana kontingensi kali ini adalah penyusunan skenario yang mengacu pada situasi nyata di kawasan bencana, serta upaya melibatkan partisipasi masyarakat luas. Misalnya, dengan mengajak anggota Pramuka Kuartir Cabang Bojonegoro untuk mengumpulkan data lapangan. Anggota Pramuka dilatih mencatat data kawasan pemukiman seperti jumlah penduduk, jalan, atau fasilitas umum di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo. Data itu lalu diolah dengan aplikasi OpenStreetMap, sebuah perangkat pemetaan gratis berbasis komunitas. Data yang sudah diambil oleh teman-teman di 5 kabupaten itu di Ngawi sudah selesai, di Tuban juga selesai, Gresik juga sudah, Lamongan sudah, hanya di Bojonegoro yang belum tuntas karena desa terdampaknya lebih banyak daripada 4 kabupaten yang lainnya. Masalah penanganan bencana sering disebabkan oleh ketidakakuratan atau minimnya data. Hal itu pula
yang membuat koordinasi aparat tidak efektif dan penanganan korban tidak maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, BNPB bersama AIFDR dan Bank Dunia merancang sebuah perangkat lunak yang disebut INASAFE. INASAFE menyimpan dan mengolah data seperti daerah terdampak banjir, estimasi jumlah korban banjir, lokasi-lokasi pengungsian, atau rute penyelamatan korban. Dalam pertemuan penyusunan rencana kontingensi di Surabaya, Mei 2013, pemaparan tentang INASAFE mendapat perhatian serius dari peserta rapat yang terdiri dari unsur BPBD Kabupaten, TNI Polri, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat. Manfaat program INASAFE ini juga mendapat pengakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir dalam pertemuan Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan pentingnya perangkat lunak seperti INASAFE bagi mitigasi bencana dan rencana kontingensi di Indonesia. Salah satu output penting penyusunan dokumen rencana kontingensi yang difasilitasi UN OCHA dan AIFDR ini adalah dihasilkannya Standar Operating Procedure atau SOP penanggulangan bencana banjir Bengawan Solo. Kepada seluruh kepala pelaksana BPBD kabupaten maupun kota, isi berita: hujan akan turun di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. SOP ini menjadi dokumen vital yang akan menjadi panduan bagi seluruh institusi terkait, serta mengkoordinasikan mereka saat menangani bencana banjir Bengawan Solo. Masalah yang umum dihadapi di Jawa Timur itu adalah masalah koordinasi. Yang dimaksud di sini adalah pertama koordinasi internal badan penanggulangan bencana daerah, maksudnya badan BPBD. Yang kedua masalah koordinasi dengan dinas yang lain. Keunikan Renkon Banjir Bengawan Solo Jatim ini dibanding tahun sebelumnya adalah pertama di sifat dokumennya. Di sifat dokumen yang sebelumnya adalah dokumen induk di provinsi yang akan diaju oleh kabupaten. Sekarang menjadi dokumen suportif, pendukung kabupaten. Yang kedua prosesnya. Proses penyusunan sebelumnya itu adalah top down, sementara proses yang periode sekarang itu menjadi bottom up. Itu jauh, akurasinya jauh lebih bagus. Setelah dokumen rencana kontingensi selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan revisi yang melibatkan seluruh pihak terkait, baik di tingkat provinsi atau kabupaten. Butuh perahu karet sekian, butuh tenda sekian, dan tidak bisa. Tahapan kegiatan ini disebut juga dengan aktivitas tabletop exercise atau TTX. Idealnya, TTX melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan harus berpegang teguh pada skenario atau taat konsensus. Karena TTX inilah yang akan berfungsi untuk menemukan titik-titik kelemahan sehingga perbaikan bisa dilakukan. Pada tahapan TTX ini akan diuji coba bagaimana rencana kontingensi beserta SOP-nya digunakan untuk mengkoordinasikan institusi terkait dan mengintegrasikan upaya-upaya penanganan situasi darurat. Beragam skenario bencana akan disodorkan kepada para peserta untuk diselesaikan. TTX juga akan menjadi sarana untuk melakukan evaluasi dan menemukan potensi masalah yang akan muncul saat menghadapi situasi darurat sesungguhnya. Kembali 10.23. Terima kasih, selamat sore. Harusnya satu poin yang paling penting itu di teknis komunikasi itu harus dimasukkan pada Renkon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kalau lampu padam, nah ini kan kayak tadi kesulitan kami
menunggu lampu sampai nyala. Jadi kami mohon, saya tekankan, mungkin Rencon ini harus ditambahkan satu poin, yaitu tadi masukkan pada komunikasi. Siapapun nanti yang masuk atau rapi atau orari, namun Rencon ini harus dipertegas untuk mengantisipasi di lapangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Rata-rata dari tiap daerah hanya meminta untuk bisa dikirimkannya satuan SAR, hingga satuan pengamanan yang sudah siap di situ karena belum ada permintaan, maka kita tidak bisa menggerakkan karena kita baru bergerak, kita baru bisa bergerak apabila ada permintaan. Menurut Basarnas, dari hasil rencana penyusunan kontingensi ini, Basarnas berharap banyak supaya pada waktu pelaksanaan di lapangan komunikasi dan jaring komunikasi antar pimpinan dan petugas kami yang ada di lapangan supaya terjalin dengan baik. Esensi yang saya harapkan dari agenda pada hari ini adalah pembelajaran bagaimana kita lintas sektor yang ada di sini berkoordinasi, belajar untuk berkoordinasi, mencoba untuk berkoordinasi ketika menghadapi sebuah kedaruratan. Tapi saya tidak melihat itu. Setelah dilakukan evaluasi, upaya selanjutnya adalah bagaimana menjadikan dokumen itu legal dan dilindungi payung hukum. Misalnya melalui diterbitkannya peraturan gubernur, sehingga rencana kontingensi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penanganan banjir Bengawan Solo. Kami melihat bahwa Rencon ini sudah cukup integratif dengan pihak daerah untuk bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan begitu. Artinya bahwa saya melihat Rencon yang dibuat oleh teman-teman provinsi ini itu sudah berbasis pada data-data yang ada di daerah gitu. Dan saya melihat itu bagus. Kita harapkan pemangku kepentingan itu dapat menjalankan secara istiqomah, ya. Artinya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Karena di Rencon itu mengandung di situ adalah komitmen gitu ya. Yang namanya orang yang sudah berkomitmen, apakah itu lembaga pemerintah, dunia usahanya maupun masyarakatnya, maka komitmen itu harus betul-betul dapat dijalankan secara amanah gitu. Banjir Bengawan Solo merupakan ancaman nyata yang tidak bisa dihindari. Di titik itulah, sebuah rencana kontingensi yang matang berperan vital dalam upaya mengatasi ancaman banjir yang bisa datang setiap saat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan komitmen kuat dan kesiapsiagaan dari semua pihak. Siaga, tanggung jawab bersama.